Akhir hayat Prabu Siliwangi Jayadewata. Akhir kehidupan Prabu Siliwangi masih menjadi misteri sampai saat ini. Apakah beliau meninggal ataukah ngahiang atau moksa seperti beberapa tokoh sebelumnya seperti Brawijaya V, Jayabaya, dan Gajah Mada. Jika meninggal maka pasti jasadnya ada dan kemudian dimakamkan atau dikremasi. Sedangkan jika ngahiang atau moksa maka jasadnya ikut menghilang masuk dimensi lain. Dalam Islam sendiri tidak dikenal istilah moksa atau ngahiang. Yang ada hanya mati, yaitu keluarnya ruh dari jasad dan ruh masuk ke alam barzakh. Menurut sejarah, Prabu Siliwangi Jayadewata wafat secara normal karena faktor usia, yaitu di usia 120 tahun. Wafat tanggal 31 Desember 1521 Masehi berdasar tahun penobatan Prabu Surawisesa sebagai Raja Pajajaran menggantikan beliau. Alasan ini didukung oleh prasasti batu tulis yang mengabarkan peringatan hari kematian Prabu Siliwangi oleh Prabu Surawisesa yang dibuat tahun 1533 Masehi, 12 tahun selepas wafatnya Prabu Siliwangi. Ada beberapa hal yang membuat Prabu Siliwangi Jayadewata merasa kecewa, di antaranya saja. Pertama, Cirebon di bawah pimpinan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang merupakan cucunya sendiri, putra dari Nimas Rara Santang, memproklamirkan diri sebagai negara berdaulat dan bukan lagi sebagai negara bawahan Pajajaran, dan tidak mau lagi mengirim upeti ke Pajajaran. Yang kedua, kedekatan Cirebon dengan Demak yang bersekutu untuk menyerang wilayah Pajajaran, sehingga Galuh di wilayah sebelah timur yang dipimpin Prabu Cakraningrat jatuh ke tangan Cirebon. Yang ketiga, perseteruan anak-anaknya yang memperebutkan kekuasaan membuat Prabu Siliwangi merasa gagal sebagai seorang ayah dalam mendidik anak-anaknya. Mengenai keyakinan yang dianut Prabu Siliwangi sebelum wafat masih menjadi perbincangan, apakah agama Sunda Buhun ataukah Islam. Jika beliau wafat dalam keadaan Islam, maka tidak akan ada kisah ngahiang atau moksanya Prabu Siliwangi. Karena dalam Islam tidak ada istilah moksa dan tidak akan ada istilah diperabukan seperti yang tertulis di prasasti batu tulis. Dan jika Prabu Siliwangi Muslim, maka tidak akan beliau membuat kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang berisi aturan, tuntunan, serta ajaran agama yang dibuat tahun 1518 Masehi. Tapi tidak mungkin juga jika Prabu Siliwangi tidak pernah memeluk Islam, karena tidak mungkin Prabu Siliwangi bisa menikahi Nyimas Subang Larang jika tidak masuk Islam terlebih dahulu. Salah satu sumber mengatakan bahwa awalnya ketika menikahi Nyimas Subang Larang, Prabu Siliwangi memeluk ajaran Islam, tetapi di kemudian hari beliau kembali kepada ajaran agama lamanya sampai beliau wafat. Apapun agama yang dianut Prabu Siliwangi, maka setiap diri akan mempertanggungjawabkannya kepada Sang Maha Pencipta.